Fun fact jurusannya Mbak Ai apa? Oke, fun fact jurusan buat kalian ya harus tahu kalau misalnya Departemen Teknik Transportasi Laut ITS itu pertama dan satu-satunya program sarjana di Indonesia yang mempelajari tentang teknik transportasi lautan. Jadi sebenarnya udah ada sih yang belajar tentang transportasi gitu, cuman yang tentang teknik dan bidang yang dipelajarin itu baru program sarjana itu baru di ITS. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian semua baik-baik aja. Kenali, namaku Faca dan video kali ini aku bakal tanya-tanya ke seorang mahasiswi keteknikan dari Fakultas Teknologi Kelautan ITS. Jurusannya apa? Yaitu jurusannya seperti di judul, yaitu Transportasi Laut FTK ITS. Dan mahasiswi ini angkatan 2017, yaitu berarti sekarang tahun keempat. Simak penjelasannya. Halo, assalamualaikum. Boleh perkenalan dulu nggak? Halo, Faca. Oke, perkenalkan, namaku Aisyah Mutiara Ramadhani, biasa dipanggil Aisyah, mahasiswa dari Institut Teknologi 10 November dari jurusan Teknik Transportasi Laut. Kenapa dulu Mbak Ai waktu milih jurusan itu milih Teknik Transportasi Laut? Oke, jujur awalnya aku nggak seberapa tahu ya, maksudnya dia tuh dalamnya belajar apa gitu kan. Cuman emang dulu itu aku kayak berniat banget ke dunia maritim kayak gitu kan. Terus aku baca di ITS tuh emang kampus yang bidangnya berfokus di kemaritiman gitu kan. Nah, terus aku cari, ada fakultasnya, Fakultas Teknologi Kelautan, dan ada 4 departemen. Nah, aku nggak sudah tertarik nih sama yang terlalu kapal-kapal banget gitu kan. Dulu niatnya ke teknik lautan, kalau nggak ke Departemen Teknik Transportasi Laut ini atau SITRANS gitu kan. Terus aku baca-baca, wah ternyata asik-asik juga gitu kan. Terus ada satu program yang dulu itu aku penasaran banget dan ingin ikut gitu kan. Terus ternyata setelah aku jadi mahasiswa, keren juga sih jurusannya. Kayak unexpected banget gitu. Oke, ngomong-ngomong tentang ITS ya Mbak ya. Kenapa Mbak Ai milih ITS? Apa gara-gara ada jurusan SITRANS ini apa gimana? Oke, kenapa milih ITS? Dulu dari SMA itu memang aku anaknya pengen masuk ke berbau teknik gitu, kayak wah keren nih cewek teknik gitu kan. Nah yaudah, kampus teknik di Indonesia kan yang ternama tuh ada 2 gitu kan ya. Terus ya karena alasannya aku nggak boleh keluar kota nih, nggak boleh keluar kota sama orang tua, jadi satu-satunya di Surabaya ya cuma ITS gitu. Tapi ITS juga nggak jadi pilihan kedua juga sih gitu, karena juga keren juga. Oke, berarti emang suka ITS dari SMA. Iya. Nah, oke, Mbak Ai berarti kan baru-baru ini kita kuliah online ITS tuh. Iya. Nah, Mbak Ai beberapa bulan ini kuliah online di jurusannya Mbak Ai itu kayak gimana? Lancar apa? Kebingungan apa? Apalagi tahun ke-3 ya waktu itu ya? Semester. Iya, tahun ketiga benar. Oke, jadi buat kuliah online, kalau aku dengar dari teman-temanku dari kampus yang lain juga ya, itu sih permasalahannya kurang lebih sama kan, kurang lebih sama kayak masalah sinyal kayak gitu-gitu kan, terus jaringan, terus ada juga yang kadang bangun kesiangan karena lupa kayak gitu-gitu, terus ada juga yang kurang paham sama materinya gitu kan. Cuman kalau aku secara pribadi lebih ke tergantung dosennya sebenarnya. Jadi kalau di departemenku nih ada dosen yang biasanya sih dosen yang sudah senior gitu ya, dia itu beliau tuh sistemnya kayak udah ngasih materi tanpa dijelasin. Nah itu sih yang kadang bikin agak susah juga, karena kan kita kayak menerka-nerka ini sebenarnya materinya maksudnya kayak gimana, terus kita juga harus lebih explore, buat effort explore-nya lebih tinggi juga kayak gitu sih. Overall selain itu untuk jaringan dan sebagainya masih bisa teratasi sih. Oke. Untuk harapannya Mbak Ai nih buat semester depan kan kita online lagi. Itu kayak gimana pelajarannya? Ya. Apakah ada sistem yang seharusnya diperbaiki atau gimana? Oke. Jadi kalau buat harapan di semester depan itu
sebenarnya untuk di Sitran sendiri di tahun keempat ya kan sudah tahun keempat itu ada tugas besar, terus juga mau final kan. Harapannya sih meskipun nggak sepenuhnya kuliah offline, cuman mungkin ada beberapa mata kuliah yang sebenarnya perlu buat offline kayak gitu. Itu sih. Jadi mungkin dibuat mungkin departemenku ya khususnya itu bisa mempersiapkan entah 1 atau 2 kelas buat mahasiswa yang udah di tahun keempat buat bisa ke jurusan dan sharing dan sebagainya. Itu sih, itu juga harapan dari angkatanku sebenarnya. Oke. Kira-kira nih Mbak Ai itu semester depan udah ambil TA apa belum? Oke. Sebenarnya buat ambil TA itu tergantung sistem departemen atau jurusan masing-masing ya sebenarnya. Kalau di Sitran sendiri buat semester 7 itu kita ambil mata kuliah namanya metodologi penelitian. Jadi itu kayak sebenarnya kayak tahap awal untuk tugas akhir. Untuk semester depan insya Allah ambil. Oke. Doain ya. Ya, semangat Mbak Ai. Mbak Ai, oke. Mbak Ai ini kan udah 3 tahun ya kuliah di ITS. Nah, Mbak Ai 3 tahun ini kegiatan apa aja yang pernah dilakuin sama Mbak Ai atau sekarang sedang sibuk apa gitu? Oke, buat 3 tahun udah ngapain aja. Jadi sebenarnya semenjak aku jadi mahasiswa, itu kayak mindsetku, aku soalnya gini, aku orangnya bukan tipe orang yang kalau belajar aja, aku nggak bisa kayak gitu. Jadi kayak lebih stres dan tertekan gitu ya jadinya. Jadi aku lebih suka explore, nyobain, ya apa yang aku mau gitu kan. Kalau dari maba dulu, awal itu aku nyoba itu karya tulis gitu kan. Aku coba PKM ya kan, kalau kalian tahu aku coba PKM ya, alhamdulillah terdanai tahun 2017. Terus aku juga waktu itu sempat pengen ikut kegiatan kayak sosial masyarakat gitu kan, terus akhirnya nyoba juga jadi volunteer pengajar mudanya BEM FTK ITS. Itu setahun sih, waktu aku cuma setahun. Terus di tahun kedua aku coba gabung tim gitu kan, wah kayaknya ini bisa buat pengembangan diri aku juga. Jadi di ITS itu, ini FYI buat kalian, ada banyak tim-tim riset di ITS itu, mulai dari tim riset buat mobil gitu kan, pesawat, sampai dengan kapal gitu kan. Kapalnya pun juga banyak tim risetnya. Nah, aku coba join di tim riset robot kapal otonomus atau tanpa awak, atau di ITS namanya tim Barunasra ITS. Nah, di situ juga kita banyak ikut kompetisi sih, dan sejauh ini udah ada udah banyak juga kompetisi nasional dan internasional yang dijuarai. Oke, keren banget nih Mbak Ai. Mbak Ai, kalau boleh tahu Mbak Ai di Barunasra itu bagian apa? Oke, kalau di tim Barunasra sendiri, aku masuknya di divisi official. Jadi dia mengurusi segala hal tentang non-teknis, baik itu berhubungan dengan stakeholder, dengan institut, terus urusan administrasi, publikasi, gitu-gitu sih, desain grafis dan sebagainya. Oke. Tapi ada kemungkinan besar nggak Mbak kalau misalnya masuk mekanik sama elektrik itu seorang mahasiswi? Ada kemungkinan seperti itu. Jadi dulu itu seingatku ada sejarahnya ya. Jadi mekanik, aku lupa divisi mekanik atau divisi elektrikal itu ada kok yang cewek. Jadi sebenarnya tidak menutupi kemungkinan. Dan sebenarnya di bawahku, di angkatan 1 tahun di bawahku itu ada divisi elektrikal, itu perempuan juga, perempuan. Dan waktu angkatanku itu juga dari divisi elektrikalnya juga ada yang perempuan. Jadi nggak menutup kemungkinan sih kalau perempuan bisa masuk di divisi teknis. Sama dia mampu dan dia emang pengen berkembang di situ. Oke. Nih Mbak Ai kan udah berapa? 2 tahun ya ikut Barunasra berarti ya? Mau 3 tahun. Ya. Itu Mbak Ai udah ikut lomba kemana aja kalau boleh tahu? Oke. Buat lomba di tim ya? Di tim atau gimana nih? Iya, di tim. Kalau di tim sendiri, jadi untuk di tim Barunasra ITS sendiri itu lombanya dibagi 2, ada nasional sama internasional. Buat nasionalnya, jadi kita ikuti programnya Ristek Risti. Nah, itu namanya KKCTBN. Itu alhamdulillah
waktu itu di tahun 2018 kita dapat Best Design. 2019 kemarin kita dapat 2 gelar, juara 2 sama Best Design juga, alhamdulillahnya. Buat yang internasional di tahun 2018 itu kita juara 1 di Florida, Amerika Serikat, namanya International Robot Competition. Nah, Wow. buat di 2019-nya juga sama sih, tempatnya belum berubah dan alhamdulillah kita juga meraih juara 1. Gitu. Jadi udah 3 tahun berturut-turut sih Keren di banget. internasional robotnya. Ini pasti ada apa official yang keren-keren juga ini selain timnya keren nih. Mungkin ya, alhamdulillahnya gitu sih. Oke, balik lagi ke kuliah nih. Nah, di jurusan transportasi laut itu belajarnya apa aja sih Mbak? Apa bedanya sama mungkin Tekla ataupun Siskal? Kalau Siskal kan beda ya kok sama Tekla gitu. Oke, jadi ini sih yang mungkin mindset dari orang-orang masih bingung ya. Sebenarnya teknik transportasi laut ini belajar apa sih gitu Iya. kan? Karena aku pernah dengar juga orang-orang menganggapnya kita tuh bakalan berlayar kayak gitu kan. Kita bakalan ngurus jadi kayak polisinya kapal. Sebenarnya itu salah, benar-benar big no banget gitu di Sitras belajar kayak gituan. Jadi di Sitras sendiri secara garis besar itu ada 3 bidang keprofesian. Jadi yang pertama ada tentang kepelabuhanan, port planning. Di situ kita belajar tentang gimana sih cara operasional pelabuhan itu gimana, manajemen pelabuhan gimana gitu kan, pengembangan pelabuhannya juga seperti apa, seperti itu. Lalu yang kedua ada juga bidang pelayaran. Jadi di bidang pelayaran itu kita belajar bisnis pelayaran. Jadi gimana terkait alur pelayaran yang baik dan benar seperti itu. Terus juga pengembangan bisnis pelayarannya seperti apa. Nah, untuk yang ketiga ini juga jadi salah satu bidang keprofesian favoritku ya, yaitu logistik maritim. Jadi di logistik maritim kalau logistik udah banyak yang tahu lah ya tentang apa gitu kan. Jadi tapi di sini fokusannya armadanya menggunakan jalur laut gitu. Terus aku baru sadar juga sih, benar ya sekarang transportasi itu seperti nadi kehidupan gitu. Jadi nggak bakal bisa dilepaskan di semua bidang. Jadi transportasi itu juga penting gitu sih. Oke. Maksudnya di 3 keprofesian itu ada 3 lab gitu Mbak? Ada 3 lab di situ trans. Kalau labnya sendiri di Trans itu lebih dari 3. Cuman untuk per bidang keprofesian itu ada labnya sendiri. Oke. Tertarik banget nih. Kalau masalah pelabuhan ya, pelabuhan itu berarti ntar kalau KP di pelabuhan gitu Mbak? Iya benar. Jadi kalau kerja praktek itu ya harus memilih dari 3 bidang keprofesian itu kan. Jadi bisa di pelabuhan, bisa di perusahaan pelayaran gitu, atau mau di manufaktur yang belajar tentang logistik kayak gitu. Tadi Mbak tadi Mbak bilang perusahaan pelayaran ya, itu nanti di bagian apanya Mbak? Tadi Mbak di awal kan bilang kalau di pelayaran itu bukan jadi polisi dan lain-lain. Itu aduh aku kurang paham. Oke, jadi di pelayaran bagian apa aja sebenarnya di Citrans itu bisa bagian apa aja ya? Karena kalau kalian tahu di Citrans itu nggak sepenuhnya teknik, jadi dia juga belajar ekonomi, itu sih asiknya juga. Jadi kita belajar juga, jadi belajar ekonomi juga buat di pelayaran, bagian apanya buat di perusahaan ya, maksudnya jajarannya aku kurang belum paham juga jajarannya bagian apa. Cuman mungkin di pelayaran kita bisa tentang bagaimana pengembangan dari pelayaran ini, terus pola operasi pelayarannya, kayak pola operasi kapalnya dari port-portnya mau kayak gimana. Jadi biar lebih optimum juga pengiriman barangnya yang memakan waktu yang singkat dengan minimum cost maksimum profit kayak gitu. Wow, Mbak Ai kayaknya bener-bener udah siap lulus kuliah ini. Amin ya, amin. Oke, Mbak. Kalau misalnya mungkin di tahun-tahun awal gitu yang belajarnya tuh apa aja? Jadi kan kayak terlalu general gitu ya. Terlalu belajarnya tuh mungkin lebih ke fisika atau ke matematika atau kemana kayak gitu pelajarannya. Oke, ya paham. Jadi kalau di ITS sendiri ya seperti yang Faca tahu, kita kan di tahun pertama itu masih mata kuliah umum ya kan ya. Nah, kalau menurut aku sih dari mata kuliah umum itu yang paling penting
buat di Sitrans nih khususnya atau di dunia keteknikan sih sebenarnya itu matematika sama fisika sih menurut aku gitu. Karena di Tekpal sendiri, jadi kalau kan sebenarnya Sitrans itu pecahannya dari teknik perkapalan. Jadi sejarahnya itu kayak gitu. Jadi dulu jadi salah satu kayak bidang juga di teknik perkapalan, ekonomi transportasi atau transportasi laut gitu. Aku agak lupa juga. Akhirnya pecah sendiri gitu kan. Nah, buat di tahun pertama sama tahun kedua di Sitrans sendiri itu juga belajarnya masih basic kapal. Jadi sama kayak di teknik perkapalan juga. Jadi kita diajari juga cara desain kapal, gitu, stabilitas kapal. Oke. Jadi buat tahun pertama sama tahun kedua sama sih, iya. Keren. Gitu. Mbak juga ngeprint gitu di A0 gitu. Iya, ngeprint di A0, serius. Sumpah? Ada juga tugas rencana garis yang gambar pakai penggaris, pakai pensil di kertas A0. Itu juga ada aku di semester 3 kalau nggak salah ya. Sumpah? Juga ada. Oh my god, Ya, keren banget. Apa sih kalau di Tekpal itu TDK bukan ya? Tugas desain kapal ya? TBK. Tugas bangunan kapal. TDK. Oh bukan. Bukan. Tugas desain TDK kapal. yang tugas besarnya tugas besar. Oh, iya sama lens plan kan. Gambar lens. Iya, lens plan itu juga di Sitrans ada. Keren banget ada Sitrans. Tekpal di tahun awal-awal ya. Oh. Terus juga pakai AutoCAD-nya? Enggak. Pakai AutoCAD juga di semester 4 atau semester 5 itu kita juga itu yang ngerancang, namanya sih kalau di Sitrans sih tugas merancang, cuman setahu aku di Tekpal itu namanya tugas desain kapal 1 apa ya, aku lupa. Jadi benar-benar dari TRJ itu lanjut kita bikin pembagian ruangan di kapal kayak gimana, kayak gitu-gitu. Hah? Demi apa? Kok pelajarannya sama kayak mirip-mirip kayak Siskal, Mbak? Mbak bikin propeller juga nggak? Kalau propellernya nggak seberapa dalam sih, cuman yang aku ingat kalau di Siskal sih, kalau sama yang di Siskal itu yang pembagian ruang, kayak bagian decknya mau apa, isi kamar-kamarnya apa aja, isi ruang mesinnya gimana, stabilitasnya kayak gimana, kayak gitu-gitu masih belajar sih di Sitrans. Keren banget, banyak ya Sitrans bebannya. Aduh, masih gambar kapal, belajar stabilitas kapal, terus belajar pelabuhan, ekonomi. Wow. Asik. Keren kan ya? Keren banget. Oke. Mbak, kira-kira Sitrans itu sudah angkatan keberapa sekarang? Maksudnya angkatan kayak sudah ada berapa banyak alumni gitu? Paham nggak, Mbak? Oke. Kalau di angkatanku itu udah ke-15, angkatan ke-15. Berarti kalau 2020 udah ke-17 ya? Iya. 15, 16, 17 ya. 18 kayaknya. Angkatan ke-18. Iya. Oke. Nah, itu berarti sudah banyak alumni dari Sitrans ITS. Nah, alumni ini tuh kebanyakan kerja di mana ya, Mbak? Kalau boleh tahu. Oke, kalau alumninya baik kerja di mana itu paling banyak di bidang pelabuhan. Jadi perusahaan pelabuhan, di pelabuhan, terus di pelayaran itu juga banyak di perusahaan pelayaran. Kayak Meratus Line, kalau tahu sih, kalau tahu nama perusahaan itu kayak Meratus Line, Maersk Line, kayak gitu. Oh, banyak kerja di situ ya? Keren, perusahaannya gede. Iya, banyak. Oke, kalau bahas ke KP tadi nih, Mbak Ai sudah KP apa belum? Sudah lah pasti ya. Buat KP di Sitrans itu sebenarnya ngambilnya bolehnya di liburan kemarin, di libur dari semester 6 ke 7 itu baru boleh KP sebenarnya. Nah, kebetulan kan kemarin ada pandemi, sebenarnya udah keterima nih aku kemarin di Bontang. Sumpah jauh banget, Mbak. Iya, di Bontang. Kan aku senang banget ya, wah bisa explore nih gitu kan. Jauh banget ke Bontang. Di pelabuhan sih, aku kemarin ambil bidang pelabuhannya, pelabuhan sama logistiknya. Ini salah satu perusahaan BUMN di Bontang. Ya, terus akhirnya sempat di cancel juga, di pending juga karena ada pandemi itu kan. Tuh. Gila, Surabaya Bontang.
Ya kan aku bayangin udah asik gitu kan, wah Bontang nih gitu kan. Heeh. Cuman ya mungkin belum rezekinya kali ya. Iya sama. Aku juga udah keterima di Semarang, Mbak. Terus Oh iya, di cancel. Oh, nggak apa-apa, masih ada waktu lah ya kalau angkatanmu. Kalau angkatanku mm-mm. ini agak bingung gitu kan, harus udah mungkin kan di Sitras ada 2 kali kerja prakteknya, mungkin nanti Iya. digabung sih 1 sama 2. Nanti Desember bisa kan, Mbak? Liburan ini Iya, genap. rencananya Desember ambil. Mm-mm. Oke. Mbak, selama kuliah ini ada mengalami beban-beban atau hal tersulit apa sih yang Mbak Ai alami selama kuliah? Buat kuliah beban. Nggak ada sih. Buat fun aja ya. Enggak sih, sebenarnya jatuhnya bukan beban ya, mungkin itu sejenis tantangan sih kalau buat aku sih. Kalau selama kuliah jujur aku dulu waktu awal mahasiswa baru itu aku susah banget adaptasi. Jadi temanku mungkin cuma butuh sebulan lah paling lama, aku bisa sampai 3-4 bulan baru paham gitu, baru nyaman, oke aku ada di sini kayak gitu. Jadi aku emang lama banget juga adaptasinya. Itu sih. Terus hal yang susah juga buat sekarang, mungkin ini buat mahasiswa-mahasiswa tahun kedua, tahun ketiga itu sih, masih dulu itu aku sempat juga masih abu-abu gitu sama si trans sebenarnya, kayak aduh ntar aku ini outputanku bakalan aku kerja di mana ya, terus aku kayak sebenarnya aku ahli di bidang apa sih kayak gitu. Cuman semakin kesini ya mau nggak mau kita harus mencari kan kita minatnya di mana kayak gitu. Itu sih, itu aku rasa semua departemen ya kayak gitu juga sih. Semua mahasiswa sih kayak gitu, Mbak, pasti Iya, merasakan kebingungan gitu kan, kayak iya, ntar aku awalnya jadi benar. apa kayak gitu. Oke, Ya. Mbak Ai 3 tahun kuliah itu ada yang disesalin nggak? Mungkin kurang ikut banyak organisasi atau kurang fokus di kelas apa gimana? Kalau nyesel sih ada, cuman ini nyeselnya lebih ke itu sih. Katanya kan mahasiswa itu harus dekat dengan masyarakat kayak gitu kan. Aku rasanya itu sih. Jadi aku kayak merasa sebagai mahasiswa itu belum terlalu banyak berkontribusi dan memberikan dampak ke masyarakat kayak gitu. Keren banget sih. Aku juga merasa, cuman juga bingung mau ngapain. Mbak ikut KKN itu, ikut KKN yang ITS. Enggak ikut KKN karena itu sih emang sekarang lagi ada kerja juga, lagi ikut bantu di lab di Sitrans. Gitu. Oke, banyak. Udah banyak banget ilmu yang hari ini dapat dari Mbak Ai. Berarti tadi kalau mau masuk Sitrans itu paling nggak jago matematika sama fisika. Iya, Mbak. Kayak itu masuk ITS ya. Oh, masuk ITS. Kalau masuk Sitrans, kalau masuk Sitransnya apa nih, Mbak? Kenapa? Kalau masuk Sitrans apa nih? Kalau masuk Sitrans apa? Itu sih sebenarnya kalau aku lihat di Sitrans itu banyak banget main logika sih. Jadi kayaknya logiknya harus main kalau di Sitrans. Kayaknya 2020 masuk sih, Mbak, soalnya UTBK-nya logika banget. Abstrak. Oh iya, wah Iya. keren sih. Ya, bener. Keren. Oke. Banyak banget ilmu yang didapat dari Mbak Ai di sesi aku hari ini. Makasih Mbak Ai sudah mau aku tanya-tanyain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.